Ya, untuk mata kuliah SKB semester Gasal 2021-2022 akan cukup berbeda ya, atau sangat berbeda dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis semester lalu, yaitu genap 2020-2021. Ya, seperti kita ketahui bahwa SKB pada semester genap 2020-2021 kita fokus pada bisnis model kanvas yang sudah lihat di sini ya. Kita fokus pada bisnis model kanvas yang terdiri dari 9 building block ya. 9 building block. Nah, namun untuk SKB kali ini kita akan lebih fokus ke kotak-kotak tertentu, tidak 9 kotak itu yang akan kita bahas secara mendetail, tetapi hanya pada kotak-kotak tertentu. Ya. Mari kita lihat tentang bisnis model kanvas dari sisi yang berbeda. Ya. Jadi kalau kita bicara bisnis model kanvas, ada yang pernah tahu ya, sudah tahu ya bisnis model kanvas. Nah, jadi ada 9 kotak yang sisi ini hijau ini, saudara, adalah desirability, yang membahas desirability. Apakah produk jasa saudara itu diinginkan dan bisa dijangkau oleh konsumen? Itu desire, di kata-kata desire. Apakah produk dan jasa saudara diinginkan oleh konsumen saudara? Jangan-jangan saudara buat produk bagus, ternyata tidak diinginkan oleh pasar. Ya. Nah, kuncinya sebenarnya di sini. Ya, kuncinya di sini. Kesuksesan bisnis itu ada di desirability. Ya, produk saudara atau jasa saudara diminati enggak? Ya, itu membahas 3 kotak ini, 4 kotak ini. Ya, itu desirability. Kemudian yang kedua adalah visibility. Visibility itu apakah bicara visible, apakah saudara punya resource enggak? Ya, punya resource enggak yang mencukupi untuk kelangsungan bisnis ini. Ya. Kalau kemudian produknya desirability-nya sudah bagus, memang konsumen membutuhkan produk saudara, maka selanjutnya saudara punya resource enggak? Punya sumber daya enggak? Sumber daya bisa macam-macam ya, saudara. Sudah sumber daya keuangan, sumber daya manusia, sumber daya peralatan, mesin, dan lain sebagainya. Teknologi, ya. Apakah saudara punya enggak sumber dayanya? Itu visibility. Ini dibahas di kotak ini. 4 kotak ini. 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Dan yang terakhir dari sisi keuangan, viability atau profitability. Yaitu apa? Harusnya, idealnya adalah revenue-nya lebih besar daripada cost. Beberapa startup di sini sekarang yang sedang ada di Indonesia, itu masih cost-nya lebih besar daripada revenue-nya. Harapan ke depan bahwa revenue akan lebih besar daripada cost, maka dikatakan dia apa? Sustain, ya, profitable, menguntungkan dan bisa berkelanjutan. Ya, syaratnya adalah revenue harus lebih besar daripada cost. Jadi bisnis model kanvas itu membahas 3 hal ini. Tetapi untuk mata kuliah SKB kali ini kita hanya fokus pada desirability, ya, membangun produk. Bagaimana saudara mendevelop produk yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan bisa menjawab masalah dari konsumen. Ya. Kemudian, jadi tadi seperti saya katakan ada desirability, ada visibility, ada viability. Ya. Desirability bicara people, bicara konsumen. Ya, disinilah kemudian design thinking itu masuk. Ini di sini. Nanti kita akan bahas desirability. Ya, tetapi kita juga juga akan membahas irisan-irisan. Ada functional innovation, ada emotional, ya itu yang kita bahas di sini. Jadi berkisar antara people atau desirability, ya ada teknologi, visibility, dan ada business viability. Ya, jadi ingat semester ini kita akan fokus ke design thinking, fokus di sini. Nah, design thinking itu apa? Design thinking adalah human-centered approach to innovation. Ya, inovasi yang berdasarkan pada human-centered approach.
Ya, inovasi yang didasarkan pada kebutuhan, keinginan, masalah, problem yang dihadapi oleh customer. Jadi semuanya fokus kepada customer, ya. Semuanya fokus kepada customer, ya. Ingat bahwa customer adalah fokus kita untuk mendevelop produk dan jasa. Nah, apa bedanya business thinking dan design thinking, saudara? Ya, ini nanti saya akan jelaskan antara business thinking sama design thinking. Ya, ada banyak sebenarnya ini. Saya tidak mungkin menjelaskan satu-satu. Nanti saudara akan dapat slide-nya. Saudara bisa baca sendiri. Ya. Oke. Nah, ini bedanya. Ya. Kalau business thinking itu bergerak dari problem. Ya. Problem langsung solusi. Problem, solusi. Kalau design thinking enggak. Bergerak dari abduktif, ya, abduktif, problem, dia solusi, solution. Apa itu adaptif? Ya, mari kita lihat. Apa itu adaptif? Adaptif itu gini, ya, adaptive approach untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya adalah masalah hari ini, ya. Nah, hari ini ya. Jadi dia itu adaptif itu apa? Dia melihat masa lalu dan melihat masa depan, ya. Jadi namanya adaptif itu melihat masa lalu dan masa depan. Dia masa lalu untuk melihat apa? Pengalaman konsumen. Ya, seperti tadi saya jelaskan bahwa fokusnya pada konsumen. Apa yang dialami konsumen? Bagaimana kebiasaan konsumen? Bagaimana ceritanya konsumen? Bagaimana kita mengobservasi konsumen? Jadi semuanya itu bicara terkait dengan konsumen. Pengalaman konsumen, pola hidup konsumen, kebiasaan konsumen, pattern, story konsumen, ceritanya konsumen, dan observasi yang kita lakukan terhadap konsumen. Itu kita bisa lihat dari yesterday-nya. Sedangkan tomorrow-nya kita bisa melihat masa depan. Ya. Nah, kita bicara. Nah, ini makanya otak kanan ini ya. Ya, imajinasi, imajinasi. Ya, kita berimajinasi ke depan itu seperti apa? Ya, ada possibilities. Kemungkinan-kemungkinannya ke depan apa yang akan terjadi. Stories juga. Ya, ceritanya kira-kira ke depan seperti apa? Apa harapan-harapan konsumen? Ya, ya, apa imajinasi, apa yang diharapkan konsumen? Ya, ya, ketidakpastian di masa depan. Jadi kombinasi antara yesterday, masa lalu, dan tomorrow, ini akan dipakai untuk menyelesaikan masalah saat ini. Itu yang dimaksud dengan adaptif. Ya, kalau kemudian bisnis apa namanya? Bisnis thinking, maka hanya bicara yesterday, masa lalu. Sedangkan design thinking mengkombinasikan antara masa lalu dan masa depan. Nah, kalau kita bicara startup, saudara, ya startup, ya itu ada beberapa tipe, ya, ya pernah dengar nggak ada tipe hipster? Hipster itu adalah seorang yang mengerti kebutuhan konsumen dan tren permintaan pasar. Ya, ini dari sisi konsumen. Kemudian ada seorang tipe hacker, ya, seorang yang dapat membangun produk digital berbasis teknologi dan memimpin tim teknologi, itu hackers. Kemudian ada tipe hustlers, bertanggung jawab pada model bisnis, ya, seorang yang mengerti bagaimana membangun bisnis model dan strategi. Harapan saya, ya, paling tidak ketika saudara selesai mengikuti mata kuliah ini, saudara akan menjadi tipe hipster, ya, hipster atau tipe hustler, ya, orang yang paham kebutuhan konsumen dan orang yang bisa membuat model bisnis yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Ya, harapan saya, saudara setelah selesai mata kuliah ini menjadi tipe hipster atau tipe hustler. Ya. Nah, apa itu design thinking? Design thinking ada 5 tahap, saudara. Ya, design thinking ada 5 tahap dan
ini semua kita akan selesaikan dalam waktu 1 semester. Oke, 5 tahap ini akan kita selesaikan dalam waktu 1 semester. Tahap yang pertama, empathize, memahami situasi kondisi yang dialami konsumen. Apa keluhannya, apa keinginannya, apa masalahnya, apa kebutuhannya. Itu kita potret pada fase empathize. Kemudian ada fase define, mendefinisikan sebenarnya konsumen itu punya masalah apa. Nah, itu yang kemudian mendefinisikan masalah konsumen. Dan masalah apa yang kira-kira krusial atau penting atau signifikan untuk diselesaikan. Ya, masalah memang banyak, tapi Anda harus pilih satu nanti. Satu masalah yang kalau kita selesaikan masalahnya, dampaknya sangat besar. Ya, bagi siapa? Bagi konsumen. Ya. Kemudian yang ketiga adalah fase ideasi. Setelah kita tahu masalah konsumen, maka kita harus mencari, bukan cuma mencari satu solusi, tapi mencari banyak solusi. Ya, mencari banyak solusi. Karena apa? Solusi yang paling bagus adalah banyak solusi. Ya, solusi yang paling bagus adalah banyak solusi. Kalau solusinya cuma satu, ya itu bukan bagus. Ya terpaksa kita milih solusi itu. Ya, di ideasi ini, saudara mengembangkan berbagai macam solusi. Setelah dikembangkan gimana? Nah, nanti ada proses bagaimana kita memilih, kemudian mendetilkan solusi-solusi tersebut. Ya, memilih dan mendetilkan solusi-solusi tersebut. Kemudian ada yang prototype. Setelah kemudian kita dapat solusinya, maka kita mengembangkan suatu prototype. Ya, prototype ya untuk kemudian apa? Ya, apa itu prototype? Membuat representasi visual dan dari solusi agar menjadi konkret dan bisa dilihat dengan dirasakan dengan panca indera. Jadi harus ada fisiknya. Customer harus bisa pegang, ya, dapat dirasakan dengan panca indera. Yang panca indera bisa dipegang, bisa dilihat, bisa didengar, ya, bisa dikecap, ya. Itulah panca indera kita, diraba, ya. Itulah. Jadi prototipe itu harus sesuatu yang nyata. Baru kemudian prototipe itu apa? Diuji cobakan kepada customer. Belum tentu prototipe yang kita buat itu kemudian disukai oleh customer, belum tentu. Oleh karena itu, saudara, di sini ada proses uji, ya. Customer menguji prototipe saudara. Ya, pasti nanti ada revisi, pasti ada perbaikan. Pasti konsumen akan, oh, kok seperti ini ya, kok saya kurang suka ya. Nah, itu kemudian yang kemudian saudara harus perbaiki, kemudian diuji lagi, dites lagi, ya sampai 2 kali nanti kita akan lihat. Kalau saudara nanti lihat silabusnya, ada 2 sesi terkait dengan ujian prototipe. Nah, saudara, nanti kita akan belajar dengan berbagai model kanvas, saudara. Ya, jadi nanti saudara akan belajar dengan berbagai model kanvas. Ini kanvas yang pertama, dan ini adalah kanvas yang utama, saudara. Ya, kanvas yang pertama dan kanvas yang utama. Nanti ada kanvas-kanvas kecil yang akan mendukung ini. Ya, kalau saudara langsung mengisi di sini, mungkin saudara bingung. Ya, kalau saudara mengisi di kanvas besar ini mungkin saudara bingung, tapi nanti kita akan menggunakan kanvas-kanvas kecil. Jadi ada ini pertama fase empati, di sini ada fase empati, fase define di sini, 2 ini fase define, fase ideasi di sini ada, ini juga fase ideasi storyboard ini, kemudian ada fase prototyping, membuat prototype, kemudian ada diuji, diiterasi apa yang kurang dari respon pelanggan, di sini ada responnya, respon pelanggan apa yang kurang kita tulis di sini, yang kurangnya seperti apa, kita perbaiki lagi, prototype lagi, kita ujikan kepada customer yang lain lagi, kemudian sampai kita betul-betul menemukan prototype yang betul-betul diinginkan, ya memang dibutuhkan, atau memang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah dari konsumen, ya. Bisa jadi responnya konsumen terhadap kemudian susah pakainya, kan gitu kan. Ya, kemudian ada mungkin fitur-fiturnya jelimet. Ya, fiturnya terlalu banyak, rumit. Atau mungkin
pada akhirnya ternyata nggak jawab masalah saya, ternyata tetap masalah saya tetap nggak bisa dijawab dengan produk saudara. Bisa jadi itu. Atau terakhir ditanya, semuanya bagus, iya, prototipe mudah, prototipe fiturnya keren, menjawab masalah saya. Tapi ketika ditanya konsumen, mau nggak kamu bayar untuk prototipe ini, untuk produk atau jasa ini? Kalau dia jawabnya, oh, kalau bayar ya saya mikir-mikir dulu. Nah, itu artinya bahwa dia tidak punya daya beli. Artinya produk saudara bagus, tapi ternyata tidak cukup bagus untuk kemudian diinginkan oleh konsumen. Ya, artinya apa? Kalau kemudian konsumen memang betul-betul menginginkan, dia mau membayar, ya, mau mengorbankan apapun ya untuk produk atau jasa saudara. Ini adalah kanvas yang pertama, saudara. Kemudian inilah kanvas yang kedua. Ya, kanvas yang kedua ini sebenarnya sebagai alat bantu kanvas yang pertama, yaitu empati. Ya, di mana ini saya ingin membantu siapa? Siapa yang saya bantu? Harus spesifik. Ya, bukan cuma misalnya ibu rumah tangga se-Surabaya. Ibu rumah tangga Surabaya yang mana? Masa ya, karena apa? Di sini ada alasan bantu apa? Kalau saudara di sini tidak spesifik, maka di sini akan kesulitan. Ya, ya, kenapa saudara ingin membantu? Misalnya ibu rumah tangga yang work from home, misalnya, dan punya 2 anak, atau punya anak yang kemudian juga school from home. Ya, bagaimana dia kemudian, nah itu harus spesifik. Nah, alasan membantunya apa? Sini harus jelasin. Kemudian Anda membantu dalam konteks apa? Ya. Oh, dalam konteks bagaimana ibu itu kemudian mengawasi, ya, mengawasi anaknya, tapi tetap dia bisa juga tetap bekerja di rumah. Ini dalam konteks apa? Ya. Kemudian alasan kenapa Anda membantu dalam konteks tersebut. Kanvas nomor 2 ini itu membantu kita untuk mengisi nih, ya, pelanggan dan konteks ini. Jadi setelah Anda temukan, Anda buat di kanvas nomor 2, hasilnya Anda masukkan di kanvas utama. Jadi selalu nanti hasil akhirnya akan masuk ke kanvas utama, saudara. Ya. Ini kanvas nomor 2. Nah, ingat bahwa untuk mengisi kanvas nomor pertama, ingat, ketika saudara mengisi tentang customer, ingat, ya, 1, customer itu populasinya harus banyak. Ya. Jangan cuma customer itu 1 atau 2, ya, harus banyak, ya, harus besar. Seperti Grab dan Gojek, ya, kalau sudah lihat customer-nya banyak, ya, customer-nya besar. Itulah yang kemudian mendukung kesuksesan mereka. Jadi customer-nya harus banyak, nggak bisa cuma tetangga saya, ya, cuma beberapa orang, nggak bisa. Itu yang harus Anda pikirkan pertama. Yang kedua, bahwa apa? Customer yang saudara pilih itu harus punya purchasing power, harus punya daya beli. Jangan sampai nggak ada daya belinya. Kalau nggak ada daya belinya, ya pasti dia nggak akan mau membeli produk atau jasa saudara. Dan yang ketiga apa? Strategik signifikan. Bahwa apa? Customer yang saudara pilih itu sangat strategis. Artinya, kalau kemudian kita menyelesaikan masalah customer tersebut, maka dampaknya akan sangat besar. Dampaknya terhadap lingkungan, dampaknya terhadap society, dampaknya terhadap masyarakat, itu sangat besar. Jadi 3 hal ini yang saudara harus pikirkan sebelum saudara mengisi tadi. Ya, mengisi ini kanvas nomor 2, ya, kan konteks pelanggan. Ya. Kemudian dalam hal mengisi konteks, ya, ruang lingkupnya apa? Konteksnya itu harus customer point of view. Ya, ya, menolong ibu dalam hal apa? Dalam hal mengawasi anaknya pada saat dia work from home, ya, misalnya, karena dia sendiri harus bekerja. Nah, selalu dari customer point of view, selalu dari pandangan customer, bukan pandangan kita. Yang kedua apa? Bahwa konteks yang saudara pilih nanti harus merupakan customer major concern. Memang betul-betul dibutuhkan. Ada banyak memang bisa dibantu. Ibu yang work from home itu kan bisa dibantu dalam banyak hal. Ya, tetapi Anda harus pilih, ya,
dibantu dalam hal yang sangat penting dan berdampak besar bagi ibu itu. Ya. Dan ini kita tidak bicara solusi, ya. Jangan bicara solusi karena belum waktunya bicara solusi dalam konteks ini. Mau dibantu apa? Bukan mau dibantu dengan apa, enggak. Mau dibantu dalam hal apa? Mengawasi anak, ya, memberi makan anak, ya, apa? Harus spesifik, ya. Nah, ini ibu, contoh saya ingin membantu ibu yang bekerja, memiliki anak melakukan school from home. Meskipun alasan saya kenapa saya membantu customer ini, meskipun bekerja tetap bisa mengikuti perkembangan belajar anak. Dalam hal apa mau dibantu? Mendampingi, mengontrol proses belajar anaknya, sementara dia work from home, anaknya, atau work from office. Ya. Kemudian apa? Kenapa alasannya? Supaya proses pendidikan anaknya tetap efektif meskipun ada pandemi. Karena pendidikan ini berdampak besar pada masyarakat, pada negara. Makanya ini harus berdampak signifikan, ya, signifikan strategik. Ya. Lanjut. Nah, kita sudah pada proses empati tadi, ya, empati tadi, ya, ya, sudah kita mulai empatinya. Nah, empati itu observe, ya, tiga hal untuk empati apa? Observe, ngelihat, ya. Terus kemudian apa? Engage, engage itu apa? Ditanya, konsumen itu ditanya, diwawancarai, ya. Kemudian immerse, immerse itu melakukan seperti yang konsumen lakukan, ya. Kita itu ya bisa merasakan, jadi kita bertindak seperti konsumen. Konsumen melakukan apa, kita ikut supaya kita bisa ikut merasakan. Ya, ini contohnya ini. Ya, ya dia ingin menolong ibu hamil. Ya, dia juga ikut merasakan. Ya, yang sekalipun ini pria, dia juga ikut merasakan. Ya, itu namanya immerse, ikut merasakan. Ya. Jadi ada tiga: observe, engage, dan immerse. Observe itu hanya melihat, tidak mewawancarai. Cuma hanya melihat konsumen. Bagaimana perilakunya. Cuma melihat aja. Kalau engage, kita betul-betul berinteraksi, mewawancarai, deep interview. Kenapa kita melakukan observasi? Karena people don't do what they say they do. Karena belum tentu orang itu melakukan apa yang mereka katakan. Kadang-kadang saya katakan A, saya melakukan B, belum tentu. People don't do what you think they do. Ya, people tidak melakukan apa yang saudara pikir mereka akan lakukan. Jadi persepsi-persepsi kita, ya, people don't do what they think they do. Ya, people tidak melakukan apa yang mereka pikir mereka lakukan. Ya, jadi kita perlu observasi. Observasi itu real, melihat betul-betul apa yang mereka lakukan. Ya, ya, observasi. Observasi nggak usah bicara, nggak usah bicara. Namanya observasi, ngelihat betul-betul. Kita ngelihat, tidak melakukan apa-apa. Ya, tidak bertanya atau tidak apa. Biarkan itu seperti natural. Biarkan seperti apa adanya. Ya. Nah, ini. Ya. Biarkan mereka lakukan apa adanya. Kita jangan intervensi. Ya, kita cuma mengamati aja. Namanya observasi. Nah, observasi ini ada kanvasnya. Ya, ini ada kanvas. Ini sama tadi kanvas pelanggan, cuman ada di sini aktivitas. Aktivitas mereka yang mereka lakukan apa? Ya, mengapa aktivitas tersebut penting? Nah, ini. Mereka berinteraksi dengan siapa? Dan dalam konteks apa? Apa tujuan interaksi mereka? Mereka berhubungan dengan siapa? Mengapa mereka berhubungan dengan orang-orang tersebut? Dan bentuk interaksinya seperti apa? Lingkungan. Apa yang unik tentang lingkungannya? Ya, kita lihat lingkungan di sekitar customer kita. Seberapa besar dukungan dari lingkungan? Apa bentuk dukungan dari lingkungannya? Objeknya, apakah ada objek sarana atau prasarana yang digunakan? Ada alat, tools yang digunakan. Bila iya, bagaimana dan mengapa objek tersebut digunakan? Penting enggak objek tersebut? Ya, dalam kapan objek tersebut digunakan? Itu yang Anda harus jawab di kanvas nomor 3, yaitu kanvas observasi. Selanjutnya adalah engagement. Ya, engagement adalah kanvas untuk
tanya langsung kepada konsumen, diskusi dengan konsumen. Ya, biarkan konsumen itu bercerita. Nah, ini yang penting. Nah, ketika saudara wawancara dengan konsumen, maka Anda harus perhatikan beberapa hal tersebut. Ya, map the problem, ya, petakan masalahnya untuk menentukan need to do sebagai seorang customer, apa saja yang perlu Anda lakukan ketika. Nah, artinya Anda harus tahu story-nya customer itu, ya, prosesnya seperti apa, siapa customer itu, apa yang mereka lakukan. Contoh misalnya proses misalnya belanja di supermarket misalnya, ya, kita lihat, kita tanya apa aja yang persiapan. Oh iya, saya dari rumah itu sudah ngelis apa yang harus bahan-bahan yang harus saya akan beli di supermarket. Setelah itu, nah itu ada prosesnya sampai dia kemudian datang di supermarket beli sampai dia kemudian pulang lagi. Nah itu need to do. Apa yang mereka lakukan? Prosesnya seperti apa? Ya, prioritas the problem, ya. Prioritaskan pada masalah untuk menentukan prioritas dari need to do. Nah, contoh misalnya, yang paling penting dari proses itu dari saya ngelis bahan belanjaan, saya kemudian menyalakan mungkin memanasi mobil, saya berangkat, kemudian di jalan, ya, atau sampai kemudian saya parkir, saya kemudian masuk. Nah, di sana pasti ada yang menurut customer itu sangat penting, gitu kan? Dan itu kemudian mengganggu mereka. Contoh ternyata, misalnya, iya parkirnya itu tukang parkirnya nggak ramah itu di situ itu misalnya. Ya, parkirnya saya susah mencari parkir yang enak gitu ya. Saya susah. Ya, susah cari parkir, sudah susah cari parkir, tukang parkirnya kemudian menjengkelkan, ya tidak ramah. Nah, Anda harus mengidentifikasi mana aja yang menjadi problem buat customer saudara. Tidak hanya menjadi problem, tapi juga yang puas, customer puas juga bisa. Misalnya gini, saya kalau kalau belanja itu kalau waktunya bayar, saya suka kasir yang ke A, si A itu saya suka karena dia ramah banget kasirnya. Dia tanya tentang kondisi saya, keluarga saya. Nah, artinya Anda harus bisa mengidentifikasi pain and gain-nya. Ya, nanti kita lihat apa yang menjadi kesenangan konsumen, apa yang menjadi pain-nya, masalah bagi konsumen dalam proses itu. Terus map the problem. Ini menemukan rasa sakit, ya, rasa sakit. Ya, parkirnya nggak enak, sudah susah parkir, tukang parkirnya jutek, gitu ya. Nah, hal-hal yang menyebalkan ketika Anda melakukan need to do, ya, proses itu. Ya. Untuk menemukan prioritas dari pain dirasakan dalam, ya, Anda lihat prioritasnya mana. Ada banyak, ternyata nggak cuma tukang parkirnya, ternyata tempat supermarket itu jauh, ternyata. Ya, nggak dekat rumah, cukup jauh dan tempatnya macet. Nah, berarti ada banyak beberapa masalah. Ada kemungkinan ada banyak beberapa pain, tidak hanya satu. Tapi nanti Anda harus prioritaskan mana pain atau mana rasa sakit yang kalau diselesaikan itu berdampak besar buat konsumen kita. Ya. Terus kemudian ya, ada gain, harapan. Ya. Oh iya, tadi itu saya suka dengan kasir itu. Saya suka tempat ini, supermarket. Saya suka belanja supermarket ini, sekalipun jauh, sekalipun macet, tapi saya suka. Kenapa? Karena penataan barangnya itu enak. Ya, nah, itu yang Anda harus gali. Jadi tidak hanya pain, rasa sakit, tapi juga gain. Ya. Kemudian dari berbagai macam gain, Anda pilih yang mana yang paling menyenangkan buat konsumen. Tadi seperti tadi ada banyak pain, tapi mana yang paling painful, mana yang paling nggak enak buat konsumen. Ya, nah, ya, clarify the problem. Ya, setelah saudara menemukan ini loh masalah, ini loh pain atau gain yang paling utama itu ini. Nah, perlu saudara clarify. Clarify itu memastikan ke konsumen betul enggak ini masalah yang penting yang menurut saudara memang betul-betul kalau ini saya selesaikan, saudara akan menjadi sangat terbantu. Ya.
Nah, itu ya. Untuk menggali masalah yang sebenarnya Anda mengatakan bahwa itu adalah hal yang penting yang menyebalkan yang Anda harapkan. Betul nggak itu yang paling menyebalkan buat saudara? Betul nggak tukang parkir itu menyebalkan? Ya, tanya kenapa begitu? Kenapa seperti itu? Kenapa tukang parkir menyebalkan? Tanya kenapa sebanyak 5 kali. Jadi ini seperti orang kepo, kayak anak kecil dia. Ya, anak kecil kan suka tanya, "Mah, kenapa ya? Apa namanya? Rel kereta api ada batunya?" Dan kalau kemudian kita jawab, "Oh iya karena ini." "Kenapa ya, Mah? Kenapa ya, Mah?" Ya, anak kecil selalu seperti itu. Jadi tanya terus, "Kenapa? Kenapa?" Sampai kemudian saudara mendapatkan masalah yang sebenarnya. Nah, maka kanvas Anda mengisi kanvas nomor 4 ya, tadi customer journey. Ya, prosesnya seperti apa? Di sini ada tahapan proses pelanggan. Ya, prosesnya seperti apa? Ya, dari apa namanya? Need to do-nya ya, need to do ya. Tahapan proses pelanggan itu NTD tadi, need to do tadi dari mulai dari rumah, ngelis bahan belanjaan, kemudian manasi mobil, kemudian perjalanan macet, sampai tempat parkir, kemudian sampai tempat parkir, sampai belanja, sampai keluar kasir, sampai keluar parkir, dan sampai rumah lagi. Itu adalah proses pelanggan. Nah, dalam proses ini kita identifikasi, misalnya ngelis belanjaan di sini, misal nomor 1 ngelis belanjaan. Ngelis belanjaan itu yang PIN-nya atau GIN-nya apa? Oh iya, PIN-nya itu saya sering lupa. Kemarin ingat, tapi sekarang saya lupa itu kan, sering lupa, sering ada bahan yang ketinggalan itu PIN. Ya, jadi Anda lihat semakin ke atas, Anda kalau nanti urutkan semakin ke atas, GIN-nya semakin tinggi, semakin ke atas ini pain-nya semakin painful, semakin menyakitkan, semakin ke bawah semakin tidak menyakitkan. Jadi Anda identifikasi di sini ke beberapa konsumen. Ya, dari sini tahapannya apa saja? Ya, hal yang menyenangkan apa ya? Ini yang paling atas, yang paling menyakitkan, yang paling bawah, yang paling tidak menyakitkan. Ya, Anda identifikasi semuanya. Nah, baru setelah itu define. Ya, mendefinisikan masalah yang sebenarnya apa. Nih, Anda jelaskan di sini. Sebenarnya masalah yang paling layak diselesaikan apa dari sekian banyak masalah itu. Ya, artinya kalau masalah itu diselesaikan, customer merasa sangat terbantu dan merasa sangat bersyukur. Jadi masalah di sini hanya satu, ingat. Masalah yang di sini yang kita harus selesaikan hanya satu, yaitu masalah yang paling menyakitkan, masalah yang kalau kita selesaikan akan berdampak besar kepada konsumen. Satu. Kemudian dari masalah itu dibuatlah POV, pernyataan. Ingat ya, pernyataan POV, point of view. Terdiri dari siapa pelanggannya. Pelanggannya butuh apa, alasannya apa. Baru kita buat menjadi pertanyaan. Dari pernyataan kita buat jadi pertanyaan how might we. Bagaimana kita bisa menyelesaikan, kan gitu kan? Ya, untuk siapa? Siapa pelanggannya? Ya, alasannya apa? Sebenarnya dua ini sama, hampir mirip. Bedanya yang atas pernyataan, di bawahnya adalah pertanyaan. Kenapa? Karena pertanyaan inilah yang harus kita jawab nantinya. Ya, pada fase solusi yang kita akan buat prototipenya, kita akan berikan solusi, harus bisa menjawab pertanyaan yang di bawah ini. Nah, sehingga nanti ya ini semua akan kita masukkan di dalam kanvas besar. Kalau kita sudah ketemu, kita akan masukkan di kanvas besar. Ya, Pak, apa itu problem worth solving? Halo, ya, silakan. Pak, maaf mau bertanya Pak, ini Ya. untuk apa G-form-nya punya saya di pemilihan peminatannya nggak ada tertulis manajemen jejaring bisnis. Oh ya, ya, nanti saya tambah ya. Oke, ya Pak. Oke. Nah, problem worth solving ya. Problem worth solving itu adalah apa? Yang layak dipilih adalah yang most painful problem ya, yang sangat menyakitkan bagi konsumen, tetapi juga yang mungkin bisa diselesaikan. Kalau nggak mungkin bisa diselesaikan ya jangan. Ya.
Nah, POV itu apa? Selalu siapa, membutuhkan apa, karena apa. Ya. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh-contohnya. Saya seorang murid SMA, saya membutuhkan kelulusan TOEFL karena kelulusan tersebut merupakan salah satu syarat untuk mendaftar ke universitas di luar negeri. Ya. Terus apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan metode pembelajaran untuk menolong murid SMA agar lulus ujian TOEFL sebagai salah satu syarat? Nah, bedanya POV adalah statement, how might we adalah pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Ini ada contohnya juga, saya seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak usia 5 tahun. Membutuhkan agar kedua anak tersebut, membutuhkan apa? Membutuhkan kedua anak tersebut mau makan sayur-sayuran. Karena apa? Karena ibu tersebut sangat peduli dengan kebutuhan nutrisi anak. Ya. Dan kemudian kita buat how might be-nya, bagaimana kita bisa menolong ibu agar berhasil membuat anak-anaknya makan sayuran supaya kebutuhan nutrisi anak terpenuhi. Ya. Yang ketiga, saya seorang teknisi dan saya membutuhkan untuk pergi kerja tepat waktu setiap hari. Karena saya seringkali ketiduran sekalipun telah menyalakan alarm. Ya, maka how might be-nya adalah bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu untuk menolong teknisi pergi bekerja tepat waktu setiap hari, karena teknisi seringkali ketiduran sekalipun telah menyalakan alarm. Ya, jadi how might be-nya. Ini yang problem inilah yang akan kita selesaikan. Ya, how might be-nya itu yang pertanyaan inilah yang akan kita jawab. Ya. Baru kemudian kita bicara ideasi. Ideasi adalah mengumpulkan ide sebanyak-banyaknya. Ya, ide yang bagus itu apa? Ya, ide sebanyak-banyaknya. Ya, nah, ya, the best way to have a good idea is to have a lot of idea. Cara terbaik untuk memperoleh ide yang bagus adalah banyak ide. Jadi kumpulkanlah ide segila apapun nggak apa-apa. Segila apapun, seimpossible apapun nggak masalah. Karena nanti ide-ide tersebut akan disaring. Ya, nggak apa-apa. Nah, ya. Nah, apa yang akan kita lakukan untuk mengembangkan berbagai solusi? Pertama adalah saudara yang namanya lightning demo. Lightning demo itu adalah saudara googling. Ya, googling. Kalau kalau masalahnya seperti ini sudah pernah ada solusi enggak? Ya, ya sudah pernah ada solusi enggak? Ya, googling. Ya, kemudian dilihat apa keunggulan solusi tersebut, apa kelemahannya. Kemudian saudara sharingkan ini diskusi ke teman-teman saudara. Oh, saya nemukan 3 ya solusi yang sudah pernah ada. Solusinya A, B, C, D. Solusi A ternyata keunggulannya ini, kelemahannya ini. Solusi B ternyata keunggulannya. Begitu terus. Jadi kalau nanti satu kelompok terdiri dari 5 orang, ya mereka saudara cerita masing-masing apa yang didapatkan. Ya, apa yang didapatkan dari hasil googling tersebut. Jangan sampai apa ide bisnis saudara nanti sudah pernah ditemukan atau sudah pernah ada. Ya. Atau paling tidak untuk diskusi selanjutnya, ya, untuk diskusi selanjutnya saudara sudah punya ada ide, ada masukan. Paling tidak hanya googling saudara, ya, hasil googling saudara, tapi juga hasil googling teman-teman saudara. Ya. Kemudian Crazy Eight. Ya. Crazy Eight adalah dalam waktu 8 menit, ya, saudara setiap orang harus membuat 8 solusi. Dan itu semua harus digambar, saudara. Ya, 8 solusi. Tadi kan sudah googling, sudah diskusi dengan teman-temannya, sudah kaya ininya, sudah kaya, akhirnya kemudian saudara coba ya, berikan 8 solusi ya, yang menurut saudara paling mungkin. Ya. Kemudian apa? Setelah saudara buat 8 solusi, ceritakan ke teman-teman saudara. Jadi kalau satu kelompok misalnya 5 orang, berarti ada 40 ide sudah. 8 kali 5 berarti ada 40 ide. Ya, 40 solusi. Nah, kemudian dari 40 solusi itu kita diskusikan. Ya, tadi kan solusi yang terbaik adalah, ide yang terbaik adalah punya banyak ide. Solusi yang terbaik adalah punya banyak solusi. Nah, mulai kita diskusi di sana. Ya, 40 solusi, ya. Kemudian kita pilih, ya. Kita pilih masing-masing
Ya, dari 5 orang itu ya, kita pilih, setiap orang pilih satu solusi yang terbaik. Ya, karena di Crazy itu sudah diskusi, makanya akan semakin kaya, saudara. Ya, akan semakin kaya. Maka ada selanjutnya ada solution sketch. Ide tersebut didetailkan, satu orang satu ide. Ya, satu orang satu solusi, tapi didetailkan. Prosesnya jelas, jadi ada proses. Makanya tadi ada story di kanvas utama, ada story. Ya, ceritakan nanti ya. Solution sketch. Berarti dalam solution sketch ada 5 solution sketch karena satu kelompok ada 5 orang. Satu orang buat solution sketch, ya, buat solusinya di secara detail buat satu orang. Lalu ceritakan, diskusikan lagi dengan teman-teman saudara. Ya, maka kemudian apa? Ya, dari 4 itu kita petakan, saudara. Ya, ada prioritization map. Mana dari keempat itu yang akan kita pilih? Ya, mana dari keempat itu yang akan kita pilih? Ya, dasarnya apa? Ini mudah diimplementasikan atau susah diimplementasikan. Ya, mudah diimplementasikan atau sulit diimplementasikan. Dampaknya besar bagi konsumen, dampaknya kecil bagi konsumen. Nah, dari empat ide tersebut nanti akan dipilih satu ide yang kemudian akan didetailkan lagi, saudara. Ya, yang kemudian akan didetailkan lagi. Ya, jadi ide-ide tersebut dipetakan, saudara. Dipetakan, nanti kemudian dipilih lagi. Ya, jadi prioritization map itu adalah untuk memilih ide. Ya, kemudian apa? Ya, gimana caranya memilih? Ya, kita juga harus pikirkan. Ada enggak sumber daya kita punya enggak? Ya, bisa segera diwujudkan enggak dalam waktu dekat 3-6 bulan? Ya, ya. Ada banyak solusinya bisa kita kendalikan enggak? Atau tidak bisa kita kendalikan solusinya? Ya. Nah, itu yang kemudian kita pakai prioritization map. Ya. Setelah itu baru yang namanya solution gallery. Ya. Solution gallery adalah apa? Ini satu ide. Inilah solusi yang akan kita pilih. Oke, sepakat. Satu kelompok solusi ini yang akan kita pilih. Ya, jadi satu solusi, saudara. Satu problem, satu solusi. Ya, dan dari sinilah mulai diskusi untuk mendetilkan. Oh iya, tadi punyaanmu tadi bagus itu, idemu tadi bagus. Disinilah saling melengkapi untuk bisa menyusun satu solusi yang konkret dan betul-betul keren solusinya. Ya, ini namanya solution gallery. Nanti ada kanvasnya masing-masing, saudara. Ya. Nah, setelah itu baru kita mengembangkan yang namanya prototype. Ya, membuat prototyping. Ya, prototipenya itu bukan ini ya, yang sederhana aja prototipenya. Ya, yang pasti bisa disentuh, kan itu kan? Ya, prototipenya sederhana juga. Kalau buat yang asli gini ya mahal, kan itu kan? Namanya prototype itu yang sederhana. Apps-nya yang tidak harus membuat ini, tetapi tampilannya seperti apa. Kalau itu apps, ya. Ya. Nah, kayak gini aja, seperti ini, ya. Kemudian apa? Prototipe tersebut diuji cobakan kepada customer. Ya. Setelah diuji coba oleh customer nyoba pasti ada responnya. Oh, ini mudah digunakan. Mudah enggak? Ya. Tadi ada beberapa. Mudah enggak? Oke. Kemudian fiturnya mudah enggak? Fiturnya gimana? Ya. Terlalu banyak ataukah terlalu sedikit ataukah enggak sistematis? Ya. Kemudian apa? Menjawab masalah ke pelanggan enggak? Terus kemudian terakhir pelanggan mau beli enggak? Dites semuanya. Ya, kita lihat responnya, jangan diarahkan. Biarkan dia bercerita, biarkan pelanggan bercerita. Ya. Ya, kemudian apa ini? Kemudahan digunakan. Mudah enggak? Pasti dia akan tanya, "Iya, kok angel ya, kok saya ya, kemudian digunakan." Atau fiturnya terlalu banyak ini, ribet, jelimet. Ya, ya. Memberikan solusi enggak buat konsumen? Mau bayar enggak ini? Jadi ini ya, ini yang harus diisi, saudara. Hasil dari testing tadi. Nah, show don't tell, ya jangan ditunjukkan aja, jangan cerita macam oh iya ini nanti gini ini enggak. Biarkan konsumen nyoba dan biarkan dia bercerita ala konsumen. Ya, di sini katakan apa? Ask user to compare. Pernah enggak dia melakukan ya? Create experience, ya.
Testing bukan presentasi, apalagi jualan. Semakin banyak feedback yang didapat, semakin efektif testing. Jadi, saudara harus siap sakit hati dengan konsumen. Gak enak, produkmu nggak enak, angel lagi, saya nggak mau bayar. Anda harus tahan sakit hati. Oke, ya itu respon yang benar dari konsumen. Tapi malah kalau konsumen gini, ya oke lah, itu hati-hati, gitu ya. Itu hati-hati. Oke lah, itu sebenarnya ingin menyenangkan saudara. Dia nggak jujur. Ya. User customer lebih aktif daripada tester interviewer. Ya. Jadi yang namanya customer harus lebih aktif, bukan testernya atau interviewernya, bukan. Biarkan mereka coba. Let them experience. Biarkan mereka mengalami. Ya. Ya. Nggak apa-apa. Ini adalah salah satu prototyping, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Ya. Ini biarkan mereka mencoba. Ya. Oke. Saya rasa itu dari saya, saudara. Penjelasan terkait dengan design thinking. Ya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa saudara pahami untuk kemudian saudara lakukan selama 1 semester di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan.